Anak-anak IPA 4, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, mau saya panggil satu-satu yang sudah hadir. Amanda Anindya. Amanda Anindya. Oke. Kamu tinggal di mana, Amanda? Di Duta. Di Duta itu berarti stasiun masuk ya? Betul? Iya, dekat Sumarekon. Dekat Sumarekon. Berarti aman ya, nggak ada banjir ya, Amanda ya? Aman kan? Dekat Sumarekon itu malah aman. Beriana Anissa. Beriana Anissa. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Beriana? Di Pesona Anggrek. Pesona Anggrek berarti itu ya, yang mentok Mokhtar Tabrani, lalu belok kiri ya? Belok kiri ya? Betul ya? Iya, betul. Yang ada pom bensin, belok kiri, kemudian masuk kiri lagi ya? Dulu itu di Iya, betul. jalan mau ke Pesona Anggrek itu kan ada, sebelum Sumarekon dibangun itu ada jalan yang selalu banjir itu. Sekarang dari udah enggak ya, Amanda? Apa si Beriana? Udah enggak banjir lagi? Udah aman ya? Udah aman. Udah aman, oke. Dayini Patricia. Dayini Patricia. Hadir, Pak. Hadir. Tinggal di mana, Dayini? Bintang Metropol, Pak. Bintang Metropol. Oh gitu. Al-Mukhtar masuk ya? Al-Mukhtar masuk. Iya. Oh, iya, iya, iya. Dengan pasar sebelah mana, Dai? Pasar mana, Pak? Pasar yang itu loh. Kalau Al-Mukhtar masuk, itu kan ada pasar kecil gitu loh, pasar kecil. Sebelumnya Al-Muhtar, Pak. Oh, sebelum Al-Mukhtar. Oh, iya, 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 Dari iya. Sumarekon. Iya, iya. Oh, iya, oke. Fajriah Nurul. Fajriah Nurul. Hadir, Pak. Tinggal di mana Fajriah Nurul? Di dekat SMA 2. Oh, deket situ. Aman ya, tahun ini SMA 2 nggak banjir ya? Anu ya, SMA 2 Fajriah. sempat banjir, Pak. Oh, sempat banjir kemarin. Oh, sekarang banjirnya ke timur itu, Kerawang, Cikarang, Bayuran sekarang jebol itu. Ya, ya, ya. Jalan apa, Pak Ciria? Jalan Gunung Gede, Pak. Oh, Gunung Gede. Ya, 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 ya. Oke. Marcel Pinggi. Marcel Pinggi. Halo, Marcel Pinggi. Marcel Pinggi. Kemudian Noval Angki Ramadan. Noval Angki Ramadan. Hadir, Pak. Hadir. Tinggal di mana, Noval? VMG 2. Mana? Di Villa Mutiara Gading 2. Oh, Villa Mutiara Gading 2. Itu Villa Mutiara Gading 2 itu sebelah mana? Ini yang di Tambun. Oh, Utara. Tambun. Tambun Utara. Berarti Dharma Wangsa maju lagi ya? Enggak lebih dekat. Oh, yang sini ya. Agak Ya. ke ujung. Ada ya. Di pinggir. Oke. Kemudian Raihan Fakri. Raihan Fakri. Tinggal di mana, Rehan? Dekat Keranji, Pak. Keranji. Di apa? Kota Baru. Dekat Keranjinya sebelah mana? Udah mau ngarah ke Pondok Kopi, Pak, dikit lagi. Oh, Keranji yang ke sana ya. Dengan SMA 12, maju lagi? Maju lagi, Pak. Oh, ya. Oke. Sugeng Reja Pamungkas. Sugeng? Iya, saya, Pak. Tinggal di mana, Sugeng? Di Bekasi, Pak. Bekasinya di? Kampung Mede, Pak. Oh, Kampung Mede. Deket saya dong, Sugeng. Deket, Pak. Saya belakang SMA Korpri. Oh, Permai ya, Pak ya? Permai, betul. Pernah main ke Permai? Pernah, Pak. Ada teman di situ, Pak. Oh, oke. Banyak teman kamu ya. Dulu SMP mana Pak. kamu? Sugeng, kamu SMP mana dulu? Oh, Muhammadiyah, Pak. Oh, Muhammadiyah. Iya. Berarti sama kepala sekolahnya dulu Bu Tati. Sama?
Bu Nining Pak, kalau nggak salah Pak. Oh gitu, ya 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 Iya, ya. Oh SMA Muhammad, SMP Muhammadiyah. iya MTS-nya Pak. Iya iya. Terus selesai SMA 2 ya. Oke. Iya, Anak-anak IPA 4, saya mau ngobrol-ngobrol dulu ini. Persiapan kalian untuk UTBK, UTBK itu dari sekarang sekitar tinggal 7 minggu lagi. Kira-kira persiapannya sampai mana? Sudah siap? Siapa yang sudah siap, tolong jawab. Sudah. Yang belum, bilang belum. 7 minggu lagi loh gelombang pertama. Gelombang kedua 9 minggu lagi. Nah ini, kalau di angan-angan dari sekarang kayak masih lama banget. 7 minggu masih lama. 9 minggu masih lama. Kalau 7 minggu, bidang studi yang diajarkan adalah matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. 6. Berarti 42 bagi 6. Kamu belajar masing-masing pelajaran tinggal 7 minggu. 7 minggu. Nah, yang jadi kendala menurut pengamatan yang saya amati, ini umum terjadi di mana-mana, bahwa materi yang kamu dapatkan selama kelas 12 itu kan boleh dikatakan tidak ada tatap muka sama sekali. Betul nggak? Ada tatap muka nggak kelas 12? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti sudah 1,5 tahun hampir. Nah ini yang jadi masalah. Selama ini tatap muka saja untuk mencerna pelajaran susah, apalagi menggunakan daring. Nah ini problem. Padahal untuk tahun ini UTBK ini kan bukan hanya TPS saja, tapi TKA juga ikut. Oleh karena itu ya, saya mohon dengan sangat kesadaran kalian untuk mempertajam, untuk menambah ilmu, supaya nanti begitu mengikuti UTBK itu kalian tidak boleh dikatakan awam sama sekali. Soal-soal UTBK yang sudah saya sampaikan, hari ini saya share soal UTBK, semuanya soal UTBK, tentang listrik dan magnet. Nah, listrik dan magnet ini kalian dapatkan di kelas 12, yang notabene-nya bahwa listrik magnet kalian belum pernah tatap muka. Nah, ini yang jadi problem. Saya memahami kok, saya memahami bahwa memang agak gimana ya, agak rumit. Oleh karena itu, saya harapkan nanti perhatikan baik-baik. Kalau ada hal yang kurang dimengerti, tolong jangan sungkan-sungkan untuk bertanya langsung. Saya intinya, kalian ini sudah saya anggap sebagai anak. Tujuannya adalah bagaimana membantu kalian, bagaimana meloloskan kalian, lulus bisa tembus perguruan tinggi negeri. Yang mau ke perguruan tinggi, saya mau tanya lagi, Amanda nanti mau kemana Amanda? Rencananya mau kemana Amanda? Saya, Pak. Iya, mau kemana? Aku mau ke Kesmas Undip. Undip, Kesmas Undip. Kalau misalkan, ini saya mau nanya Amanda, kalau misalkan, ini berandai-andai. Berandai-andai SBMPTN kamu misalkan namanya tidak ada. Kira-kira jalur mandiri mau diambil nggak? Mau, Pak. Oke. Karena kalau Undip itu yang saya cermati, itu jalur mandirinya lebih terbuka dibandingkan seperti UNS, kemudian Unsud. Dan kalau Undip itu, karena memang Undip itu fakultasnya banyak dan daya tampungnya besar. Jadi insya Allah, Amanda, kalau nanti ya kita berusaha untuk di SBM-nya. Beriana mau kemana nanti Beriana rencananya? Aku rencananya ke Gizi Undip. Gizi Undip, bagus. Jadi Undip aman. Oke, Beriana insya Allah deh. Dayini Patricia mau kemana Dayini? Rencananya FK, Pak. FK.
Undip juga. Wah, ini Ya, satu bukan Undip. mana? Bukan Undip. Unan. Mana Unan Andalas. Iya. Andalas. Ya, insya Allah, insya Allah. Kamu nggak tertarik ke Lampung yang deket gitu? Atau mungkin di Andalas atau di Padang itu ada saudara atau keluarga gitu pertimbangannya? Asli Padang, Pak. Oh gitu, ya ya ya, oke oke, bagus bagus bagus. Fajriah Nurul, Fajriah Nurul mau kemana Fajriah? Insya Allah agribisnis Unsud, Pak. Unsur ya, oke oke oke, agribisnis ya, yang terbuka. Ya, Pak. Itu akan menjadi pilihan pertama atau kedua? Pertama sih, Pak. Pertama, oke. Marcel Binggi bisa monitor suara saya? Belum, tadi belum jawab ini. Noval Angki Ramadan. Noval, kemana Noval rencananya Noval? Kemana Noval? Pilihan di SBMPTN kemana? Teknik lingkungan Undip, Pak. Oh, ini satu kelas boyongan ke Undip, Semarang ke Semarang semua ini. Raihan kemana Raihan? Insya Allah teknik geologi Unpad, Pak. Unpad, oke. Saya sarankan sih memang kalau satu kelas baiknya ya bukan berarti kita harus menang-menangan ya. Kalau saya sarankan sebaiknya satu kelas ya pilihannya jangan sama karena itu nanti kalian akan bersaing dengan teman sendiri dari satu sekolah. Ini jadi problem yang kadang-kadang tidak disadari. Nah, kenapa? Karena memang maaf loh, ada asas pemerataan. Maksudnya asas pemerataan, kalau dari sekolah SMA ini misalkan kedokteran sudah ada, misalkan SMA 2, di UI ada kedokteran sudah 1. Untuk 2 nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti akan diambilkan sekolah lain. Itu ada asas pemerataan. Nah, jadi kalau ke Unpad bagus. Kemudian Rehan. Tadi Rehan atau Noval tadi? Noval ya? Tadi Rehan, Pak. Oke, Rehan. Nah, Sugeng mau kemana Sugeng? Sugeng Reja Pamungkas. Yang Midi. Kemana ini? Oh, belum. Oke. Oke, anak-anak, soal sudah saya share. Itu soal listrik magnet. Tolong kalian baca, nanti akan kalian baca sejenak, jadi kalian tahu arahnya soal. Baca aja, kira-kira ya baca dari nomor 1 sampai 10, 5 menit saja kamu baca, nanti baru saya bahas. Soal-soal yang muncul biasanya adalah gaya listrik
atau gaya elektrostatika, kuat medan listrik, potensial, dan energi potensial. Namun begitu pola SBMPTN menggunakan UTBK, ternyata soal-soal yang muncul sudah mengarah ke kapasitor. Nah, kapasitor itu apa? Kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan. Yang disimpan apa? Yang disimpan adalah muatan atau energi listrik. Simbolnya garis jajar sama panjang. Ini adalah kapasitor. Nah, yang pertama kita akan mencari atau akan melihat di dalam kapasitor itu yang termuat apa saja. Yang pertama adalah kapasitas kapasitor. Kemampuan menyimpan daripada kapasitor. Ini adalah C sama dengan Q per V. Q merupakan muatan. Q ini adalah muatan. Sedangkan V ini adalah beda potensial. Nilai kapasitas kapasitor secara umum nilainya adalah tetap. Nilainya tetap. Untuk yang ini, yang sebelah kiri, ini nilainya tetap. Nilai tetap. Tetapi untuk kapasitor keping sejajar, kapasitas kapasitor ditentukan pertama oleh konstanta dielektrik. Dielektrik itu istilah lain daripada isolator. Kemudian A adalah luas keping. Dan D adalah jarak antar keping. Tentunya kalau kapasitor keping sejajar tergantung pada konstanta dielektrik, luas keping, dan jarak keping, maka nilai ini berubah. Nilainya berubah. Ini kapasitas kapasitor disingkat sebagai C. Nah, jadi kalau C adalah kapasitas kapasitor. Yang kedua, rangkaian kapasitor. Ada dua macam. Pertama adalah rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel. Rangkaian seri seperti ini, keduanya tidak ketemu. Kemudian kalau kedua kutub daripada kapasitor ketemu, ini namanya rangkaian paralel. Ciri dalam rangkaian seri bahwa muatannya itu sama dengan muatan yang termuat pada kapasitor pertama sama dengan muatan yang termuat pada kapasitor kedua. Jadi kalau rangkaian seri muatannya sama besar. Kemudian beda potensial secara seri merupakan jumlah daripada beda potensial masing-masing kapasitor. Ditulis bahwa V seri sama dengan V1 ditambah dengan V2. Sehingga bahwa kapasitas kapasitor rangkaian seri nilainya 1/C seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Sedangkan yang kedua adalah kapasitor di rangkai paralel. Di dalam rangkaian paralel bahwa muatan total
itu sama dengan muatan yang tersimpan pada kapasitor pertama ditambah muatan yang tersimpan pada kapasitor kedua. Nah, untuk rangkaian paralel ini, beda potensialnya tiap kapasitor C1, C2 ini memiliki potensial yang sama. Di sini V paralel sama dengan V1 sama dengan V2. Nah, kemudian kapasitas pengganti paralel itu sama dengan C1 ditambah dengan C2. Itu untuk kapasitas kapasitor baik seri maupun paralel. Ini yang saya kasih rumus dengan gambar awan. Lalu energi kapasitor. Energi kapasitor, ingat waktu kalian belajar tentang muatan titik, bahwa energi itu sama dengan muatan kali beda potensial. Saya ulangi, bahwa energi yang dialami oleh muatan titik sama dengan muatan kali beda potensial. Nah, untuk kapasitor, muatan yang dimaksudkan adalah muatan rata-rata. Nah, muatan rata-rata itu sama dengan muatan awal ditambah muatan akhir bagi 2. Kapasitor itu menyimpan. Yang namanya menyimpan itu awalnya tidak punya muatan. Berarti Q awalnya itu adalah 0. Dan Q akhirnya adalah Q bagi 2. Maka sama dengan setengah Q. Sehingga energi yang tersimpan di dalam kapasitor nilainya sama dengan setengah kalikan Q kali V. Kalau Q-nya kita ambil dari C kali V, maka akan didapatkan energi yang tersimpan dalam kapasitor sama dengan setengah C V kuadrat. Ini dengan jalan bahwa Q-nya kita ganti dengan CV. Atau kalau kita ingin mengganti V-nya itu berarti sama dengan Q per C. Saya tarik ke sana, ini menjadi Q per C. Kalau diganti Q per C, maka energi yang tersimpan pada kapasitor sama dengan setengah Q kuadrat per C. Baiklah anak-anak sekalian, saya ambil soal yang pertama saya bahas malah mulai dari nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, di sini dikatakan bahwa kapasitas kapasitor yang pertama itu sama dengan 10 pangkat min 5 farad. C1 sama dengan 10 pangkat min 5 farad. Diberi muatan sehingga potensialnya menjadi 500 volt. Setelah terisi penuh, kedua ujung kapasitor lalu dihubungkan dengan kapasitas C2 yang nilainya 4 kali 10 pangkat min 5 farad. Dan tidak bermuatan. Kalau tidak punya muatan, ini Q-nya 2, 0. Kalau Q2-nya 0, maka V2-nya juga 0. Yang ditanyakan, energi yang tersimpan pada rangkaian kapasitor ini sama dengan berapa? Yang perlu kalian lihat, soal ini, bahwa kapasitor pertama setelah diberikan muatan, lalu kedua ujungnya dihubungkan. Kalau kedua ujungnya dihubungkan, ini adalah C1, ini C2, ini yang dinamakan rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel, maka kalau paralel, kita lihat ke sini, ke paralel, nih, bahwa C paralel itu sama dengan C1 ditambah dengan C2. Ini sebenarnya ada angka 1, anak-anak.
1 kali 10 pangkat min 5. 1 kali 10 pangkat min 5 ditambah 4 kali 10 pangkat min 5. Sama-sama menggunakan pangkat min 5, 1 tambah 4 adalah 5. Berarti nilainya ini C paralelnya 5 kali 10 pangkat min 5 farad. Lalu yang kedua, Q paralel sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Q itu sama dengan apa? Sama dengan C1 kali V1. Ditambah, nah, untuk Q2 ini tidak punya muatan, berarti Q2-nya ini sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, maka ini akan didapatkan sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 kali 500. Sama dengan 500 kali 10 pangkat min 5 kolom. Nah, energi yang tersimpan di dalam rangkaian, sama dengan setengah Q kuadrat per C. Kalau nilainya Q ini, kita masukkan ke sini, berarti ini akan didapatkan sama dengan setengah Q kuadrat. 500 dikuadratkan sama dengan 250.000. 10 pangkat min 5 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 5. Atau 10 pangkat min 10. Cuma saya bikin gini, tujuan saya adalah agar nanti bisa dicoret. Kemudian C paralelnya, C yang ini, C paralel ini, kita masukkan ke sini. Atau, oh ya, gimana ya, biar enak ya. Gini aja deh. Ini saya masukkan ke sini. Nah, berarti kalau dimasukkan ke situ, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini yang kenapa tadi tidak saya jadikan pangkat min 10, agar ini bisa dicoret. Nah, sekarang 2 kali 5 itu 10. 2 kali 5, 10. Nah, ini saya coret satu nih nolnya. Nah, 25.000 kali 10 pangkat min 5. Berarti jawabannya adalah sama dengan 0,25 Joule. Anak-anak, kalau kalian menghadapi soal UTBK, sebenarnya kita sudah bisa menjawab, nggak usah sampai detail. Oh, ini yang tersisa angka 25. Kalian tinggal mencari dari jawaban A, B, C, D, E itu yang pakai angka 25. Coba saya mau tanya, yang pakai angka 25 itu jawaban A, B, C, D, E yang mana? Yang mana? E. Nah, Oke. Ternyata tidak sulit. Silakan catat dulu.
Rehan, ini yang sebelah kiri kalau saya hapus boleh nggak, Rehan? Boleh, Pak. Boleh. Oke. Kemudian soal UTBK, kalau tadi nomor 3 itu UTBK tahun 2020 yang kemarin nggak sempat keluar karena TPS yang diujikan, tapi ada soalnya. Nah, sekarang soal nomor 1, saya minta tolong Rehan bacakan Rehan. Nomor 1. Kapasitor identik dirangkai secara paralel. Nah, kapasitor identik berarti saya tulis C1 sama dengan C2 sama dengan C. Ini dirangkai paralel, Rehan ya. Paralel. Terus apa, Rehan? Terus apa, Rehan? Agar energi listrik yang tersimpan pada rangkaian kapasitor itu sebesar W. W, energinya W. Terus? Muatan keseluruhan yang harus disimpan pada tiap kapasitor itu adalah muatan Q. Oke, berarti Berapakah Q1 kapasitansi tiap kapasitor? Oke. Ini Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Yang ditanya berapa kapasitas kapasitor. Oke. Tolong Rehan lihat di monitor tadi pembahasan soal nomor 3. Berarti yang pertama kita cari dulu C paralel sama dengan C1 tambah C2, berarti sama dengan C tambah C sama dengan 2C. Yang kedua adalah Q paralel. Q paralel sama dengan Q1 tambah Q2 sama dengan Q tambah Q sama dengan 2Q. Energinya sama dengan W. Energinya sama dengan W. Ingat bahwa W itu sama dengan setengah Q kuadrat dibagi dengan C. Oleh karena itu, Rehan, ini masukkan ke sini aja, Rehan. Ini masukkan ke sini, kemudian 2C ini kita masukkan ke sini. Yuk, Rehan, saya mau tanya, kalau 2Q dikuadratkan berapa, Rehan? 4Q kuadrat. Oke, 4Q kuadrat. Kalau ini kan 2C ya, Rehan ya. Nah, sekarang 2 kali 2 berapa, Rehan? 4. Ya kan? Berarti 4-nya ini coret aja, Rehan. Nah, W sama dengan Q kuadrat per C. Yang ditanyakan adalah C-nya. Maka C-nya tarik ke sini, Rehan. C sama dengan Q kuadrat per W. Rehan, itu jawabannya yang mana itu? Yang C sama dengan Q kuadrat per W itu yang mana, Rehan? Yang D, Pak. Iya. Menurut Rehan ini susah atau enggak? Enggak kan? Enggak susah kan? Enggak lah, enggak nih, cuma kayak gini. Oke. Noval, yang tengah kamu udah dicatat belum, Noval?
Yang tengah udah dicatat belum? Sudah. Sudah. Oke. Tolong Noval bacakan soal nomor 2, Noval. Nomor 2. Silakan bacakan nomor 2, Noval. Kapasitor dua bola konduktor terpusat Nah, dari 2 bola konduktor terpusat. Ini jari-jarinya sama dengan yang kecil itu jari-jarinya A ya, Noval ya. Ini jari-jarinya A ya. Terus apa? Ya. Mm-mm. Yang besar B. Yang besar B. Terus apa lagi? Kapasitansi kapasitor tersebut adalah Mm-mm. C sama dengan A AB kali B ya. AB per apa? K. Sinta dalam kurung B min A. Gini ya. Pertanyaannya apa? Jika pada kapasitor itu disimpan muatan Q, Muatannya Q. energi yang tersimpan padanya sebesar W. Yang ditanya, Jari-jari bola konduktor luar adalah berarti B-nya berapa gitu ya? Oke. Noval, kamu lakukan dengan rumus energi yang nomor 3, nomor 1. Itu kan rumusnya gini. W sama dengan setengah kali Q kuadrat per C. Nah, ini setengah kali Q kuadrat. C-nya, ini kita masukkan ke sini, Noval. Ini sama dengan A kali B dibagi K kali B min A. Noval, ini kalau saya balik, boleh nggak Noval? Saya balik, ini saya taruh di atas. Berarti ini menjadi gini. Ini menjadi setengah. Ini adalah K kali B min A kali Q kuadrat dibagi dengan A kali B. Boleh nggak, Noval? boleh. Boleh. Kalau boleh, sekarang gini, Noval. Ini saya kalikan ke sana. Berarti 2AB kali W, 2AB kali W. Nah, sama dengan apa? Sama dengan K kali Q kuadrat kali B kurangi K kali Q kuadrat kali A. Boleh, Noval ya? Kan ini dikalikan. Kalikan ke sini, ke sana. Kalikan ke sini, ke sana. Benar ya? Iya. Iya, oke. Sekarang kita kumpulkan yang ada B-nya, Noval. Kita kumpulkan K kali Q kuadrat kali B. Ini ada B-nya. Kita pindah ke kanan. 2AW atau 2WA, nggak apa-apa lah. 2W kali A kali B sama dengan K kali Q kuadrat kali A. Boleh, Noval ya? Iya. Ya. Sekarang kita keluarkan B-nya, Noval. Kita keluarkan B-nya. B ini adalah K kali Q kuadrat min 2 kali W kali A. Bener nggak, Noval? B-nya saya keluarkan, ini kita keluarkan. Jadi gini, ini saya kurung tutup. Bener ya, Noval ya? Iya. Ya. Nah, langkah berikutnya, kita mencari B, Noval. Kita mencari B. Kalau mencari B, maka jadinya gini, bahwa B sama dengan K kali Q kuadrat kali A dibagi
K kali Q kuadrat min 2WA. Coba Noval lihat dari option A, B, C, D, E, ada nggak jawabannya di situ, Noval? Ada, Noval? Ada nggak, Noval? Ada. Ada. Yang mana, Noval? A. Yang A. Oke. Susah nggak, Noval? Nggak kan ya? Enggak. Bisa, Noval. Bisa. Bisa. Yang B, Pak. Oh, yang B. Ya B. Pokoknya kamu yang jawab dosa nggak lihat jawaban ya. Yang B. Oke. Benar nggak berubah? Enggak. Enggak, ya udah. Oke. Anak-anak, sekarang teorinya saya lanjutkan. Rangkaian searah. Rangkaian searah. Artinya rangkaian arus searah. Ini juga kalian dapatkan di kelas 12. Namun untungnya kalian di SMP pernah dapat, jadi nggak begitu problem. Yang pertama adalah rangkaian hambatan. Yang pertama adalah rangkaian hambatan. Sama halnya dengan kapasitor, rangkaian hambatan ini ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Ada rangkaian seri, dan ada rangkaian paralel. Rangkaian seri itu, ini rangkaian seri. R1 ini R2. Kalau paralel berarti ya yang begini nih. Nah, ini paralel. Ini adalah R1, ini R2. Cirinya bahwa dalam rangkaian seri, kalau ini dikasih arus I, nanti arus yang lewat R1 sama dengan arus yang lewat R2. Ini I, ini adalah I1, ini I2. Oke. Berarti saya tulis bahwa I seri sama dengan I1 sama dengan I2. Sedangkan di dalam rangkaian paralel bahwa I paralel sama dengan I1 ditambah dengan I2. I1 ditambah dengan I2. Kemudian apa? V seri. V seri itu sama dengan V1 ditambah dengan V2. Kalau paralel, ini V paralel sama dengan V1 sama dengan V2. Kemudian apa? Hambatan seri
sama dengan R1 ditambah dengan R2, sedangkan paralel hambatannya adalah 1/R1 ditambah dengan 1/R2. 1/R1 ditambah dengan 1/R2. Nah, sekarang yang berikutnya, di dalam arus arah, SMP kalian dikenalkan dengan percobaan yang memuat hukum Ohm, Ini hukum Ohm. Hukum Ohm. Yang pertama hukum Ohm pada rangkaian terbuka. Ini misalkan, nah ini kan namanya terbuka karena kedua ujungnya tidak nyambung. Yang kedua, rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup. Ini ketutup ini rangkaiannya. Nah, ini rangkaiannya ketutup. Kalau dalam rangkaian ini dikasih arus I, lalu hambatannya sama dengan R besar, menurut hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R. Beda potensial sama dengan arus kali hambatan. Nah, kalau di sini ada baterai kutub positif yang panjang, yang pendek adalah kutub negatif. Baterai ini memiliki GGLE dan hambatan dalam R kecil, ini hambatan luar R besar. Nah, ini namanya rangkaian tertutup. Dalam rangkaian tertutup, arusnya akan mengalir di luar baterai dari positif menuju kutub negatif. Kutub positif menuju kutub negatif. Ini I. Kalau di dalam baterai dari kutub negatif ke kutub positif. Saya ulangi, tolong diingat-ingat, ini teori sering muncul di UTBK. Arus listrik di luar baterai, dari kutub positif ke kutub negatif. Arus listrik di dalam baterai dari kutub negatif ke kutub positif. Ini loh dalam baterai dari negatif ke positif. Oke. Nah, bagaimana untuk menentukan beda potensial? Ini dirubah menjadi GGL sama dengan arus. Nah, hambatannya ada dua. Hambatan yang di luar, R besar, dan hambatan yang di dalam adalah R kecil. Ini nanti disebut R besar itu hambatan luar. Ini hambatan luar. Dan R kecil ini adalah hambatan dalam. Karena dia di dalam baterai. Ini namanya apa? Ini namanya gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik. GGL. Atau GGL. Nah, ternyata untuk UTBK itu rumus-rumus yang dipakai sangat sederhana, sangat mendasar. Tinggal kita cepat-cepatan aja besok, cepat-cepatan sehingga nantinya kita bisa mengerjakan. Oke, contoh soalnya saya ambil di situ adalah soal nomor 6 dulu. Nomor 6 dulu dengan harapan nanti nomor 4 dan 5 menyusul, itu akan lebih mudah. Itu baterainya yang positif ada di
atas, ada di atas, oh di bawah. Yang positif ada di bawah. Berarti ini yang atas adalah negatif. Saya gambar satu aja nggak apa-apa. Ini namanya ampere meter. Ini ampere meter yang pertama. Ini sama dengan 3 ohm, yang kiri, yang kanan adalah R. Adalah R. Negatif, positif. Sesuai dengan teori tadi, arus keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Oh, kalau gitu arusnya ke sana. Nah, ini cabang. Ini cabang. Kalau ini kita namakan I, ini nanti I1. Yang kanan adalah I2. Kemudian apa? 3 ohm itu sama dengan R1. Ini namanya R1. Sedangkan R ini adalah R2. R2. Kemudian saya ambil atau saya kasih nama masing-masing. Ini adalah titik A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Bahwa beda potensial AF sama dengan beda potensial BE sama dengan beda potensial CD. Kenapa? Ini rangkaiannya paralel. Rangkaiannya paralel. Kemudian baterai ini sama dengan 12 volt. Arus yang mengalir pada ampere meter di sini ini adalah 5 ampere. 5 ampere. Oke, saya mau tanya, yuk coba dijawab. Kalau 12 dibagi 3 berapa? 12 bagi 3 berapa? Siapa yang bisa? 4, Pak. Oke, 4 ampere. Cakep. Siapa ini yang jawab? Siapa yang jawab? Di sini, Pak. Oke, di sini. Oke. Menurut hukum hukum Kirchhoff yang pertama, bahwa arus masuk titik cabang sama dengan arus yang meninggalkan titik cabang. Oke, di sini kita coba ya. Ini ternyata ini 5 ampere. Ini 5 ampere sama. Kalau di sini 5, ini pasti 5. Ini 4. Yuk, akal kamu gimana? Kalau ini 4, berarti ini berapa dong? Kan masuknya 5. Ini 4, berarti ini berapa? Ayo, berapa? Ini 5. Masuknya 5. Ini yang keluar 4. Berarti ada yang keluar di tempat lain. Berapa ampere? Jumlahnya 5. Jumlahnya tetap 5. Ini 1 ya? 1 ampere. 1 ampere. Oke, 1 ampere. 1 ampere. Saya mau nanya, 12 dibagi 1 berapa? 12 bagi 1 berapa? 12, Pak. 12. Jadi jawabnya hambatan 12 ohm, arusnya 4 ampere. Jawabannya hambatan 12 ohm, arusnya 4 ampere. Mana? Jawabannya dari ABCDE yang mana? Dari ABCDE yang mana? Yang D, Pak. Oke. Susah enggak? Susah enggak? Enggak kan? Enggak susah. Cuma Pak, gimana kalau dijalankan? Oke, kita jalankan. Kita jalankan. Kalau dijalankan, bahwa VBE
sama dengan I1 kali R1. Nah, VBE itu sama dengan VAF. VBE sama dengan VAF. Sama dengan 12 volt. Oke, taruh di sini. Ini 12 volt. Sama dengan I1 kali 3, maka I1-nya 12/3 sama dengan 4 ampere. Sama dengan 4 ampere. Lalu yang kedua, bahwa V total itu, maaf, V total sama dengan I total kali R total. Nah, ini V totalnya sama dengan 12, I totalnya 5, kali R total. Maka didapatkan bahwa R total sama dengan 12/5 ohm. 12/5 ohm. Nah, ini rangkaiannya adalah paralel. Oh, kalau gitu, berarti bahwa seper R total, karena paralel, seper R total sama dengan seper R1 ditambah seper R2. R totalnya ini tadi, bahwa seper 12/5 sama dengan R1-nya adalah 3 ditambah dengan R2-nya itu R. Oke, kita 1 bagi 12/5 ini menjadi 5/12. 5/12. Yuk, saya mau nanya, sepertiga ini kalau dipindah ke kiri jadi min kan ya? Kalau dijadi ke kiri, min sepertiga sama dengan seper R. Oh, kalau gitu, ini dirubah menjadi seper-12. 5/12 kurangi 4/12 sama dengan seper R. Menjadi seper-12 sama dengan seper R. Oh, kalau gitu R-nya adalah 12 ohm. Ini kalau mau dijalankan. Dijawabnya 4 ampere, 12 ohm. Cuma menurut saya yang paling enak pakai tadi. Oh, ini VAF sama dengan VBE sama dengan VCD. Oh, kalau gitu ini 12 milik ini juga, milik ini juga. 12 bagi 3 ketemu 4. Nah, sisanya ini 1, sekarang 12 bagi 1, 12. Gampang kan ya? Gampang. Silakan tulis. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tanya, nggak usah malu-malu.
Saya minta tolong Amanda, tolong Amanda bacakan soal nomor 5 dulu, Amanda. Nomor 5. Dua buah sumber tegangan, Hmm. dua buah hambatan identik, dan sebuah amperemeter ideal dirangkai seperti ditunjukkan gambar A. Nilai Oke. sumber tegangan dapat diubah-ubah, sedangkan nilai sumber Ini GGL 1 ya. Sumber Ya. tegangan 1 dapat diubah-ubah. Terus sedangkan nilai sumber tegangan GGL2 tetap. Grafik arus yang terbaca pada amperemeter terhadap tegangan GGL1 ditunjukkan oleh gambar B. Ketika apa nih? GGL1 diatur sama dengan 2 kali GGL2. GGL1 2 kali GGL2 gini. Yang ditanya apa? Beda potensial antara titik B dan E. Oke, VBE sama dengan berapa? Amanda, ini kita namakan kayak tadi nomor 6. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Nah, dua hambatan ini kan paralel, Amanda. Ini paralel. Kalau paralel, maka nilainya sama dengan apa? Super R paralel sama dengan super R paralel sama dengan super R1 ditambah super R2. Ini sama dengan 2/R. Kalau saya rubah R paralel sama dengan R/2, boleh nggak, Amanda? Boleh nggak? Saya balik? Boleh ya? Oke. Nah, kalau hambatan itu paralel, tapi baterainya ini seri, Amanda. Ini seri. Ini seri. Baterainya seri. Kalau baterainya seri, berarti ini GGL-nya, GGL seri atau E totalnya sama dengan E1 ditambah E2. Kebetulan E1-nya itu di sini nulisnya pakai epsilon. Epsilon 1 tambah epsilon 2. Nah, langkah selanjutnya, kita gunakan rumus ini, Amanda. Rumus yang ini. Bahwa E sama dengan I kali R ditambah R kecil. Ini namanya E total. Ini total. Nah, R dalam, di dalam gambar itu sama sekali R dalamnya nggak ada. Berarti nilainya adalah 0. Kemudian R totalnya sama dengan apa? R totalnya itu sama dengan R paralel. Sama dengan R/2. Nah, oke. Oh, kalau gitu, itu yang kelima, maaf. Coba Amanda lihat lagi soalnya ini saya gambarnya salah nggak ini? Baterainya kebalik nggak ini? Kutubnya yang panjang dengan pendek kebalik nggak? Kebalik nggak itu, Amanda? Nomor 5. Kebalik, Amanda. Kebalik. Ini maaf. Ini kebalik. Yang pendek yang di atas, yang panjang di bawah. Ini pengaruh nih, pengaruh. Ini min, ini plus, ini min, ini plus. Berarti di sini E totalnya tidak ditambah, Amanda. Ini jadi dikurangi.
dikurangi. Karena ini baterainya saling pantat-pantatan. Ini E1 dikurangi E2. Kurangi. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke E total. E total itu sama dengan GGL1 kurangi GGL2. Sama dengan I kali R per 2. Oke. Lihat grafiknya. Pada saat GGL1 sama dengan 0,5. Nih. Pada saat GGL1 0,5 harusnya 5. Pada saat GGL-nya 3 harusnya 10. Oh, kalau gitu gini aja. Ini masukkan 0,5. 0,5. Min GGL2. Sorry, Amanda, saya ketuker nih gambarnya dengan nomor, gambarnya ketuker ini. Gambarnya ketuker dengan nomor 4. Sorry. Ini, maaf, saya ini ketuker gambarnya. Seret. Ini loh gambarnya. Betul nggak, Amanda? Nomor 5 gambarnya begini nggak? Ya. Nah, berarti pada waktu GGL1 0,5, ini I-nya 0. Ini kalau saya tarik ke kiri ini 0. Nah. Oh, kalau gitu ini 0. 0 kalikan R per 2. Saya mau tanya Amanda. R kali 0 itu berapa, Amanda? Nol kali R itu berapa, Amanda? 0. 0 ya, oke. Jadi ini tulis gini dong, 0,5 min GGL2 sama dengan 0. Kalau gitu GGL2-nya sama dengan berapa, Amanda? 0,5. Kemudian kita masukkan kalau GGL1 sama dengan 2 GGL2. Nah, di sini lagi. Ini GGL1 kurangi GGL2 sama dengan I kali R per 2. I kali R per 2 ini sama dengan VBE. Sama dengan VBE. Sama dengan V apa? Sama dengan VCD. Sama dengan apa? Sama dengan VAF. Nah, kalau gitu, kita masukkan ke sini. 2 GGL2 kurangi GGL2 sama dengan VBE. Yuk Amanda, kalau 2E2 kurangi E2 tinggal berapa? Berapa? Ini 2E2 kurangi E2 tinggal berapa? 2E2 kurangi E2. Habis. Oh 2 kok. 2 kurangi. 2E2 kurangi E2. 1. 1 ya? Sama dengan VBC. Berarti apa? Bahwa VBC. VBE, BE. Nah. Ini BE nih, BE. VBE sama dengan GGL2 sama dengan GGL2. Tadi GGL2 sama dengan berapa volt, Amanda? Ini loh. 0,5. Berarti 0,5. Coba Amanda, kamu cari A, B, C, D, E, jawabannya 0,5 itu yang mana, Amanda? Yang B. Oh, yang bebek ya? Bebek. Ya. Susah nggak, Amanda? Gampang kan ya? Gampang, Pak. Gampang. Berarti ini bebek jawabnya. Oke. Silakan anak-anak untuk dicatat.
sambil kalian mencatat, saya panggil Angelin Paulina. Ada? Angelin Paulina ada? Ada, Pak. Ada. Angelin, kamu tinggal di mana, Angelin? Di Wisma Asri, Pak. Oh, Wisma Asri. Ya. Nanti rencana mau kemana, Angelin? Setelah tamat SMA 2, SBMPTN-nya mau kemana? SBM ya, Pak. Iya, SBM-nya kemana? Rencananya mau ngambil gizi UGM sih, Pak. Gizi UGM. Nah, kemarin waktu SNM pilih gizi UGM juga? Enggak, gizi Brawijaya. Brawijaya. Kenapa? Yang SNM kamu ambil Brawijaya, SBM-nya kamu ambil. Soalnya kalau di Brawijaya peluangnya lebih besar. Sebenarnya saya Peluangnya lebih lebih ngincer besar. jurusannya dibanding univnya. Oh, di Brawijaya apa? Manajemen gizinya. Peluangnya lebih besar. Oh, lebih besar. Saya lebih ngincer jurusannya dibanding universitasnya. Oh gitu, ya. Oke. Iya, karena kalau jujur aja, memang dulu itu Brawijaya sebelum ada aturan semacam zonasi, itu banyakkan anak Bekasi sama anak Jakarta, banyakkan. Nah ini dengan adanya aturan zonasi, tapi tetap kayaknya sih jumlahnya dari Bekasi, dari Jakarta itu banyak. Udah pernah ke Brawijaya, Angelin? Belum, Pak. Belum. Ke Malang juga belum pernah? Belum. Belum. Oh, enak tempatnya. Sana itu jalan gang kecil-kecil itu kiri kanan kafe banyak banget itu. Kafe banyak banget kiri kanan. Ya murah-murah makanan di sana, murah-murah. Kemudian transportasi juga mudah, Karena saya waktu itu di hotel Ubud itu, saya mau kemana-mana itu begitu pakai Grab itu langsung cepet. Oh mau kemana itu ada dan gampang aksesnya gitu. Nah ini kalau memang kamu ya mudah-mudahan diterima di Brawijaya, Angel ya. Iya, Pak, amin. Yang jelas pola hidupnya lebih murah, kemudian ya enak lah pokoknya. Cuma memang Brawijaya itu kotanya nggak gede, Malang itu nggak gede, Malang itu kotanya nggak gede. Hanya perguruan tingginya itu banyak banget di situ. Ada Brawijaya, ada IKIP, dulu IKIP sekarang jadi Universitas Negeri Malang ya. Kemudian ada Politeknik juga ada negeri, kemudian Universitas Muhammadiyah. Itu ngumpul di situ. Jaraknya deket-deket lagi. Deket-deket. Itu mahasiswanya banyak-banyak. Jadi memang ramai banget. Kota itu kayak memang kota milik mahasiswa itu. Deket-deket gitu loh. Iya. Ya lah mudah-mudahan dari Wisma Asri langsung ke Malang gitu kan. Angel ya? Ya, amin, Pak. Cuma mungkin pesawat yang sekarang agak repot ya, karena memang adanya pandemik itu agak repot. Nah, kalau dulu saya sih lebih mudah, enak gitu. Sekarang ini agak repotnya karena macam-macam gitu. Saya minta tolong Angel bacakan soal nomor 4, Angel. Ini agak rumit. Soal nomor 4 ini agak rumit, jadi saya membahasnya dari 6, kemudian ke 5, kemudian ke 4. Ini dari bukan urutan nomor, tapi urutan kesulitan. Urutan kesulitan. Secara umum bahwa untuk nomor 4 itu gambarnya mirip dengan nomor 5. Nomor 4 gambarnya mirip dengan nomor 5. Hanya baterainya ini dibalik. Ini GGL 1, ini GGL 2, ini kutubnya ini gini. Ini GGL 2. Di sini ada ampermeter, di ampermeter. Kemudian ini ada hambatan. Ini ada hambatan. Nilainya R, ini R. Oke lah, ini saya namakan A, B, C, D,
E, F. Yuk Angel, terusin Angel, kamu baca soalnya. Dua sumber tegangan, dua buah hambatan identik, dan sebuah ampermeter ideal disusun menjadi rangkaian sederhana seperti ditunjukkan pada gambar A. Sumber Kata A. tegangan Ya. Sumber GG 1 adalah sumber tegangan yang besar tegangannya dapat diubah-ubah. namanya variabel ya, variabel. Sedangkan Terus sumber tegangan GGL2 tetap. GGL2 tetap. Terus Grafik arus yang terbaca pada ampermeter terhadap tegangan GGL1 ditunjukkan oleh gambar B. Terus apa lagi? Jika besar tegangan sumber GGL1 sama dengan 0, arus yang mengalir pada tiap hambatan adalah Oke. Pada waktu GGL1 sama dengan 0, I1 berapa, I2 berapa. I1 itu, I1, sebenarnya kalau digambarkan tadi I1, I-nya ini I. Gitu loh. Kemudian kalau digambarkan lagi ini I1, ini I2. Ini kita pindah ke sini. Ini adalah arusnya I, ini arusnya I1, ini arusnya I2. Angel, lihat monitormu, bahwa R dengan R ini rangkaiannya paralel. Ini paralel. Oke, sudah nggak saya kasih keterangan. Ini dituliskan bahwa R paralelnya sama dengan R/2. Sama dengan itu. Kemudian yang ini adalah seri. GGL-nya itu seri. GGL seri. GGL-nya seri, maka GGL-nya ini E-nya. Cuma tolong Angel cermati gambar untuk nomor 5 dengan nomor 4. Beda ini. Ini enggak kebalik. Berarti ini namanya GGL1 ditambah GGL2. Nah. Kemudian dari E sama dengan I kalikan R ditambah R kecil. Ini masukkan GGL1 tambah GGL2 sama dengan I kali R/2. Kenapa? Karena ini adalah masuk ke sini dan ini nilainya 0. Tolong Angel cermati betul-betul. Bedakan persamaannya dengan nomor 4. Kalau nomor 4 tadi GGL1 kurangi GGL2. Dengan nomor 5, GGL1 kurangi GGL2. Nah, nomor 4 ini GGL1 tambah GGL2. Oke. Angel, kalau sebelah kanan saya hapus, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Oke. Dari grafik yang ada, pada saat GGL 1 sama dengan 0,5, ini arus satunya adalah 5. Masukkan ke sini, Angel. Berarti 0,5 ditambah GGL2 sama dengan 5 kali R/2. Ini dari grafik tersebut. Lalu poin yang kedua, pada waktu GGL kedua sama dengan 3,0, ternyata I-nya adalah 10. Nah, dari sini Angel harus mengganti GGL1. Kok ini 1. 3,0 ditambah GGL2. Ini 10.
10 kali R per 2. Yuk Angel, kita kurangi Angel. Yang atas kurangi bawah. Kalau dikurangi, berarti ini tewas ini Angel, ini hilang. Setengah dikurangi 3 berapa Angel? Min 2,5. Min 2,5. Min 2,5. Kalau 5 kurangi 10? Min 5. Min 5. Oke, min 5. Tapi jangan lupa, ini R per 2. Oke. Kalau gitu, saya mau tanya Angel. Kalau 5 dibagi 2,5 berapa Angel? 2,5. Enggak, 5 bagi 2,5. Oh, 5 Dua bagi dong. 2,5, 2. 2. Ini coret hilang ya Angel ya? Iya, Pak. Berarti min dengan min jadi plus, maka R-nya sama dengan 1 ohm. 1 ohm. Nah, tolong hati-hati. Sekarang ini saya ambil lagi Angel. Ini saya ambil lagi untuk mencari GGL2. Berarti 0,5 plus GGL2 sama dengan 5 kali R-nya udah ketemu nih. Ini 1 per 2. Bingung nggak Angel? Kalau langsung saya masukkan, bingung nggak? Enggak, Pak. Enggak, oke. Berarti GGL2, ini kan 2,5. 2,5, ini pindah kanan 0,5. Berarti sama dengan 2 volt. Itu GGL2. GGL2 itu. Nah, lalu saya mau tanya bahwa VBE boleh nggak ditulis gini? VBE sama dengan I1 kali R1. Nah, ini R1 Angel. Ini menjadi R1. Ini menjadi R2. Nah, R1 itu nilainya sama dengan 1 ohm. Karena R1 sama dengan R. Nah, VBE nanti kita masukkan kalau kesini lagi. Sorry. Ini GGL1 tambah GGL2 sama dengan I1 kali R1. Nah, GGL1-nya itu kita masukkan 0 Angel. Masukkan 0. Kemudian GGL2-nya adalah 2 volt. 2 volt. Sama dengan I1 kali R-nya adalah 1. Maka didapatkan I1-nya 2 bagi 1 berapa, Angel? 2. Berarti 2 miliampere. Atau pakai ini, Angel. Atau pakai VCD. Nah, VCD itu sama dengan I2 kali R2. Nah, VCD-nya sama dengan ini. Sama dengan, ini kan GGL1 tambah GGL2 sama dengan I2 kali R-nya. Ini R-nya 1. Ini masukkan 0, tambah GGL2 itu 2, sama dengan I2 kali 1. Berarti I2-nya juga ketemu 2 miliampere. Betul nggak, Angel? Betul ya? Nah, susah nggak, Angel? Nggak susah. Cuma bolak-balik itu loh. Bolak-balik ke bentuk ini gitu loh. Ini masukkan, ganti. Nah, setelah ketemu, balik lagi ke situ. Itu aja. Nah, oleh karena itu, untuk yang nomor 4, memang ini, kalau 1 menit, yakin nggak cukup. 1 menit nggak cukup. Oleh karena itu, yang nomor 4, kalau nanti kalian menghadapi soal yang kira-kira proses menghitungnya memakan waktu, kamu tinggal. Kenapa? Di UTBK itu kan 1 soal 1 menit. 20 soal, 22,5 menit. 20 soal, 22,5 menit. Berarti 1 soal kan mendekati 1 menit, lebih dikit banget. Oleh karena itu, ya kita harus pinter-pinter mencari soal yang mudah.
Ingat, saya ulangi lagi, UTBK itu konsep. Kalau konsepnya kita menguasai, yakin bisa. Kenapa? Karena kalau konsepnya menguasai, mungkin ngitungnya nggak akan berlama-lama. Gitu loh. Oke. Nah ini yang cuma yang jadi problem saya katakan di awal. Kalian itu kelas 12, itu tidak ada tatap muka. Itu yang menjadi problem. Nah ini kami benar-benar harus konsentrasi, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gimana Angel, kira-kira bisa? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, oke. Baiklah anak-anak sekalian. Baiklah anak-anak sekalian, saya memang belum berani melanjutkan ke magnet karena khawatir rancu. Di dalam magnet itu kan kamu ada aturan tangan kanan yang pakai gini. Ada gaya magnet tangan kanan yang begini. Nah ini cukup memakan waktu, sehingga untuk magnet saya tinggal dulu. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya saya cover. Dan yakin kok saya kalian akan tercover untuk menghadapi UTBK. Baiklah anak-anak sekalian, IPA 4. Saya motivasikan bahwa kalian harus semangat. Harus punya daya juang yang tinggi. Untuk apa? Untuk menjadi juara. Juara di dalam UTBK. Karena yang diterima itu adalah yang juara-juara pada saat mengerjakan soal-soal UTBK. Saya yakin IPA 4 berpeluang sangat besar untuk lolos UTBK sehingga diterima di perguruan tinggi negeri. Oke? Selamat pagi, selamat berjuang. Selamat bekerja. Mari kita buka pintu-pintu perguruan tinggi negeri yang kita inginkan. Sekian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk. Nanti videonya saya kirim ya. Video saya kirim nanti.